Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' mufassirin wa jami' qura'il mukhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa li jami' talamidana wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadhil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bi khabrillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, berpeganganlah kalian semua. Ayatamassaku artinya pada berpeganglah kalian semua bihablillahi dengan tali-talinya Allah, aidinihi artinya agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an dengan semua-muanya. Wala tafarraqu, dan jangan pernah istilahnya itu bercerai-berai ba'dal islami, setelah masuk Islam. Jadi apapun yang terjadi, walaupun berat, walaupun sakit ibaratnya Pak Kanto ya, nah itu tetap kita harus berpegang teguh kepada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan bercerai-berai kan tuh. Memang di akhir zaman namanya agama itu sudah dinas oleh baginda Nabi. Orang kok melaksanakan agama di zaman akhir kan, itu kalau kita ngaji kitab Nashaikhul Ibad kemarin ya, nanti ditengok orang tuh aneh. Orang menutup aurat ya aneh, orang enggak maksiat ya aneh, pokoknya begitu. Jadi akhir zaman itu kata Nabi, kita berpegang teguh kepada agama itu, memegang agama itu seperti memegang bara api. Kita pegang agama itu panas tuh ya, kita lepaskan bara api ya, agama itu lepas dari kita. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Apalagi namanya akhir zaman. Akhir zaman tuh seolah-olah agama tuh tidak penting. Ya agamanya tuh Islam, ya kan? Tapi tentang Islam tuh seolah-olah tidak penting. Apalah, ya kan? Orang tidak ada minat lagi untuk mengetahui tentang Islam. Orang tidak ada minat lagi untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Orang tidak banyak minat lagi untuk membaca kitab sucinya orang Islam itu. Apalagi sekarang sudah ada HP segala macam, sudah sungguh pengaruhnya luar biasa. Kadang kita baca Quran seminggu sekali, ikut yasinan tuh kadang kita nggak hadir. Apalagi kok dalam hari-harinya. Nah, itulah namanya zaman akhir. Ya mudah-mudahan dengan seminggu sekali kita ikut ngaji kitab tafsir Jalalain ini, yuk kita sambil baca, sambil menyimak, sambil mendengarkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan
seperti yang disampaikan oleh Nabi, barang siapa kok mendengarkan Al-Quran, ya sama wae dengan dia itu membaca Al-Quran. Semakin banyak yang dibaca, ya semakin banyak fadilahnya. Dan zikir yang paling unggul, semua zikir yang paling unggul adalah lafaz la ilaha illallah. Nah, semua zikir apapun itu, walaupun lafaz la ilaha illallah, tidak akan bisa mengungguli daripada bacaan Al-Quran. Karena zikir itu biasa, tetapi kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Asal ada hubungannya dengan Allah, itu tidak ada bandingnya. Apalagi ini entah macam mana namanya tafsir, sudah dijelaskan oleh mufassir, orang yang menafsiri ini dijelaskan maksudnya ayat itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran plus mengangan-angan atau mentafsirinya ini, kita baca tafsirnya ini sebagai salah satu padang ati, itu 5 macamnya. Yang pertama, baca Quran, angan-angan maknanya. Mudah-mudahan itu termasuk, dan mudah-mudahan ya besok di akhirat kita mendapat syafaat daripada Al-Quran. Jadi dalam ayat 103 ini, dalam surat Ali Imran ini disampaikan oleh Allah, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, tetap harus kita berpegang teguh kepada agama ini. Lah kita akan mampu untuk memegang agama itu, ya andaikan kita mementingkan agama tersebut. Kita pelajari apa sih Islam itu, hukum-hukumnya apa saja sih. Nah, terus ibaratnya dalam Islam itu apa saja sih. Nah, itu kita pelajari. Terus yang menjadi penentu atau syarat rukun bahwa orang itu Islam apa saja sih? Yaitu ya dipelajari, dikerjakan. Daftar Islamnya pakai 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu terus yang kedua, untuk menegakkan agama ini dengan kita menegakkan sholat 5 waktu, yaitu baru wa'tasimu bihablillah, salah satunya itu.
Namanya kita ngajikan ke orang itu supaya orang itu semakin nurut sama Allah, semakin taat kepada Allah, semakin mengerti kepada agama-agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orientasi atau tujuan kita begitu, nanti insya Allah kita tidak ada kecewa di masyarakat kita, di kawan-kawan kita, di murid-murid kita, ya kan? Itu karena orientasi atau tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nggak ada urusannya. Nah, orang itu ikut kita, nah tidak kita atau tidak, itu kita tidak ada urusan di situ, tidak ada haddun nafsi atau kepentingan diri tentang itu, atau tidak ada anania atau egois. Wa ya'muruna, dan pada memerintahkan siapa sebagian dari kita tadi, dari kalian semua tadi, memerintahkan bil ma'rufi dengan kebaikan, wa yanhauna, dan mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Wa ulaika, dan adapun mereka yang mau demikian, ay ada una, artinya yang mau mengajak, mau memerintahkan, mau mencontohi, mau ngajar, mau melarang kemungkaran-kemungkaran, anahuna, yang menahan atau mencegah kemungkaran tadi, adapun mereka itu al-muflihuna, orang-orang yang bahagia atau sukses dunia akhirat. Yang penting kita sudah ajari, yang penting kita sudah sampaikan. Andaikan itu kemaksiatan, yang penting kita sudah mengasih tahu bahwa itu larangannya Allah dan Rasul. Yang penting kita sudah mencegahnya dan lain sebagainya. Lah perkara mereka mau melaksanakan itu terserah, tidak ya terserah. Kewajiban kita cuman mengajak kalau mau, memerintah kalau mau, mencegah atau melarang kemungkaran kalau mau, nggak mau ya sudah gitu. Kadang ada pula Pak Topik ya, ngapa larang-larang judi, duit-duitku dewek, habis aku dewek. Apa lah kau larang, apa itu namanya, mabuk segala macam, duit aku dewek, mabuk aku dewek. Nah, sebenarnya kita disuruh melarang seperti itu bukan tentang dia, tetapi tentang kalau takut nanti Allah tuh murka kepada kita. Itu kalau Allah tuh sudah murka di daerah tersebut, ya kan, Allah tuh gak urus nak yang soleh, nak yang salah, itu tetap kena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh kemarin Pak Janis masih ingat ya? Saya contohkan kemarin kalau Pak Janis dientuk tawon, disengat lebah. Nah, itu kan nanti Pak Janis kurang ajar segala macam ya kan. Dan nanti Pak Janis intip tuh mana lah sarangnya. Nah, kalau sudah ketemu tuh, was kau malam ya kan. Nah, akhirnya apa? Yang nyengat cuma satu lebah bagi yang dibakar satu kelompok. Macam itulah kita itu di masyarakat. Makanya kita kalau ada perjudian jangan pada berjudi, kalau ada mabuk-mabukan jangan pada mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, supaya Allah tidak murka, Allah tidak jengkel nengok orang sudah dikasih nikmat sehari semalam ibaratnya seenak-enak itu, ya kan? Dan kok masih berbuat maksiat. Kalau Allah kok sudah murka, tidak ada satupun makhluk atau apapun itu yang bisa menghalangi. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita tuh ya, kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini, pengajian segala macam, siapa tahu nanti menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama Allah nak mengadab itu, wah jangan dulu tengok tuh, kompak kompak kau ngaji yo, entah paham tak tidak, pokoknya datang dia, ya kan itu. Siapa tahu jadi pertimbangan gitu loh bagi Rifat ya.
Qala mu'alif rahimahullah. Nah itu qala mu'alif rahimahullah, al-faizuna artinya orang yang beruntung semua. Wa min adapun min di dalam minkum itu litabaidi untuk tabaid atau sebagian. Wal takum dan supaya ada minkum sebagian di antara kalian semua gitu maksudnya. Li'an nama karena keterangan-keterangan bukira yang disebutkan itu fardhu kifayatin, hukumnya fardhu kifayah. Pengajian itu fardhu kifayah, asal sudah ada yang ngaji ya sudah, yang lainnya ya sudah kebebas, ibaratnya kewajibannya. Sudah ada yang jamaah 1, 2 ya sudah, lainnya sudah terbebas kewajibannya untuk berjamaah dan lain sebagainya. Ayalzumu artinya tidak wajib siapa kulu umatin, semua satu-satunya di antara umat itu. Walayaliku dan tidak patut bikuli akadin di tiap-tiap seseorang kal jahili, contohnya seperti orang yang bodoh. Maksud harus ngaji semua, ya kan? Maksudnya harus ngajar semua, yang bodoh kan tidak ngajar, yang bodoh ya dengarkan. Sudah kita tuh bodoh itu tidak apa-apa Bang Rifan. Yang penting syarat rukun bodoh itu jangan kita lewati. Dan kita nggak paham kok malah ngatur atau ngajar, itu namanya syarat rukunnya bodoh itu kita lewati. Nanti baru kita kena pasal namanya gitu. Ya kalau kita tidak tahu ngaji, yang tahu ngajari, ngajak tadi dan lain sebagainya sesuai dengan keadaan dan paknya masing-masing, sesuai porsinya masing-masing, gitu ya sudah. Wakilah dan dikatakan zaidatun, ada pun min itu zaidah. Ayo takunu supaya ada kalian semua itu umatan sebagai umat. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Wala takunu dan jangan ada siapa kalian semua, jangan ada itu kalladzina seperti orang-orang yang bagaimana tafarraqu, yang pada bercerai-berai, yang pada ibaratnya berpisah-pisah, bercerai-berai ang dinihim dari agama mereka, wa talafu dan saling tidak cocok fihi di dalam agama. Mimba dima setelah datangnya sesuatu jaa yang datang yang datang kepada mereka apa al-bajinatu keterangan. Wahum adapun mereka itu al-Yahudi wa Nasoro. Wa ulaika dan adapun bagi mereka lahum yang berbuat demikian bercerai-berai. Ya kan? Kemarin ya pengajian pendelang, pendelak, pendeli, cemberut, macam itu loh kemarin loh. Nah, maksudnya jangan begitu dalam beragama. Nah, itu seperti itu. Ya kalau kok kita begitu, ya wa ulaika, kalau kok kita sifatnya demikian, itulah bagi mereka ada pun siksa adimun yang agung. Nah, itu kalau kok kita bercerai-berai, tidak kompak, tidak mengikuti yang sebenarnya, ya nanti akan mendapatkan adab dari Allah yang besar. Itu makanya dalam hadis Nabi itu wa ubiro nabiyu dari mana nih ya? Qauluhu wa hum al-yahudu wa nasara. Fataraqat, maka akan berpisah-pisah siapa al-yahudu atau bercerai-berai atau bercabang-cabang siapa al-yahudu orang Yahudi, ida 1 wa sab'ina dan 70 apanya firqatan golongannya. Jadi kalau orang Yahudi nanti kalau sampai akhir zaman itu akan berpecah-pecah menjadi 71. Wahidatun adapun yang satu itu najiyatun selamat, wal bakuna adapun yang lain arti yang 70 itu finari di dalam neraka. Wa nasara dan adapun agama Nasrani, orang-orang Nasrani itu isnaini
Wasabu'in ada 70 apanya firqatan golongannya. Kalau orang-orang Nasrani nanti akan pecah menjadi 72 golongan. Waqidatun adapun yang satu itu najiyatun akan selamat. Wal bakuna adapun yang lainnya finari di dalam neraka. Wa akhbaro dan memberi kabar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ummati sesungguhnya inilah umat artinya Islam itu sataftaroko akan berpecah-pecah salah tiga wasabu'ina dan 70 apanya firqatan pecahannya atau golongannya. Waqidatun adapun yang satu itu najiyatun akan selamat. Wal bakuna dan adapun yang lain itu finari di dalam neraka. Wada dan adapun inilah firqah itu tafriq adapun inilah firqah atau golongan itu min ba'di sahabati setelah golongan sahabat. Farnaji maka adapun orang yang selamat itu man orang-orang kana yang ada siapa man ala qadamin nabi atas mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan sahabat-sahabatnya Nabi wa ayam talifu dan akan berbeda pendapat fi kulli zamanin di dalam tiap-tiap zaman bil qillati dengan paling sedikit wal kasrati dan yang banyak. Pokoknya nanti setiap zaman itu ada yang golongannya sedikit, ada yang banyak. Fakisah dari ulang. Maka adapun di dalam yang nampak di zaman yang awal itu kamu ada siapa? Zaman awal itu dohirina akan jelas akwiyai pada kuat-kuat. Wa kullama taqaddama dan ketika terhadapi apa zaman isdadu maka akan bertambah-tambah siapa umat fiktilafi di dalam perbedaannya. Lakin lam taqati umat tetapi tidak akan terputus-putus apa firqatu golongan an-najiyati yang selamat tadi. Mada selagi ada apa Al-Quran itu maujud dan masih maujud, masih dibaca, masih digali, masih diartikan, masih diperdebatkan, masih dipelajari. Qala Allah Ta'ala sudah berdawuh siapa Allah Ta'ala Allahul ladzi anzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah alladzi yaitu dat nazala yang menurunkan siapa Allah ahsanal hadisi sebaik-baiknya hadis atau perkataan rupanya kitab dan kitab mutasyabihan yang saling menyamai masaniya yang diulang-ulangi taksyairu yang akan menjadi bergetar minhu dari ayat-ayat Allah atau kitab tadi apa juludul ladina artinya orang-orang yakhshawna yang pada takut rabbahum kepada Tuhannya alladzina al-ayat. Jadi falaula andaikan kok tidak ada anna ahlul qur'ani sesungguhnya para ahli Al-Qur'an yaitu alladzina orang-orang yatadabbaruna yang masih mentadabburi maujuduna masih ada lama bako maka tentu tidak akan masih tetap apa Al-Qur'anu Qur'an. Andaikan Badur sudah enggak ada, Datuk enggak ada di sini, semuanya tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendadabari Al-Quran, tentu Al-Quran akan punah sedikit demi sedikit. Nah kalau sudah demikian, ingkolat maka akan menjadi sedikit. Inna doa asasnya doa, hum adapun mereka itu mustajabun, mustajab. Jadi kalau orang-orang yang mentadaburi Al-Quran ini sudah tidak ada, maka doa-doa itu sudah akan terhalang, sudah akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu akan cepat mustajab itu kalau dilafadzkan oleh orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Karena dari lisan-lisan beliau
keluarlah kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mereka-mereka, tinggal dari mereka-mereka itulah Islam itu muncul, keterangan Islam itu muncul, keterangan Al-Quran itu muncul. Hanya dari mereka-mereka lah ilmu-ilmu Islam itu muncul. Hanya dari mereka-mereka lah hukum-hukum Islam itu akan kita dengar. Coba kita perhatikan per hari-hari kita, ya kan? Apalah yang dibahas tuh, yang pokoknya yang sawit, yang getah, yang jalan, yang kemarau, yang ini, yang itu, pokoknya macam itu. Jarang sekali kita dengarkan tentang masalah Islam. Jarang sekali kita dengarkan masalah hukum-hukumnya Allah. Kadang ada yang ngomong hukumnya Allah tapi dia bukan ahli hukum, sehingga dia mengomongkan agama, membicarakan agama, tapi karena dia bukan ahlinya, akhirnya malah cuma menjadi perdebatan yang tidak ada selesainya. Akhirnya malah pada bentian dan lain sebagainya. Qala mu'alif rahimahullah fahala, maka demikianlah dakwah, maka berdoalah siapa orang-orang yang istilahnya itu ahli Al-Quran tadi, orang-orang yang sering mendadaburi Al-Quran tadi, bil islahi, dengan kebaikan. Al-alimi, contohnya orang-orang yang alim, masalah umpamanya, contohnya orang-orang yang alim. Nah itu usahakan mereka selalu berdoa untuk kebaikan umat ini. Ujibu, maka akan menyembadani siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada doa-doa mereka. Kenapa doanya orang-orang yang alim, orang yang sering mendadaburi Al-Quran, baca tafsir segala macam kok diterima, mudah diterima oleh Allah? Bi'annahum, karena mereka la yulimuna doa, mereka berdoa itu tidak yang aneh-aneh itu, bigoiri, dengan selain tentang dari Al-Quran, dan mereka berdoa itu fi ilmillah, di dalam ilmunya Allah. Jadi yang mereka ucapkan tahu apa sih yang diucapkan itu, nah gitu. Enggak kok ibaratnya ngawur-ngawuran gitu loh, hampir jeplak wae, nah gitu loh. Nah kalau orang-orang yang alim, apa yang dia baca itu tahu maksudnya apa, artinya apa, lafadznya yo bener, artinya dia yo tahu, maksudnya apa dia yo tahu. Beda dengan kita, kadang kita baca udah keliru atau ya. Beda dengan orang-orang yang alim. Lah macam itu kok nak diijabah oleh Allah kan yo ibaratnya 40 60 loh kan gitu. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang-orang yang tidak berilmu, maka mereka akan berdoa bigoiri, dengan selain bigoiri, dengan selain sesuatu fi ilmillahi, di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya kadang yang ngawur, karpe arep bahasa Arab cuman keliru, nah gitu loh. Faida alima, maka ketika tahu siapa Allah, innal alima, sesungguhnya orang-orang yang alim itu yasluhu, patut ala doa, di atas berdoa ilallah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sudah tetapkan kalau doa-doa mereka itu patut menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qaribun minal mujibi, dan sangat dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita harus berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya kan? Jangan dilepaskan seberat apapun, dan juga jangan bercerai-berai. Yang terpenting lagi, kita harus ingat semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lagi demam sidik sudah tidak sholat, sudah tidak ke masjid, pening dikit malah nggak sholat, malah kebalik kalau nikmat ya. Bagi dia, justru kita pening itu harus cepat menghadap kepada orang yang membuat pening. Harus cepat datang ke yang punya obat pening, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini pening, lagi dada enak perasaannya malah nggak mau sholat ya sudah tambah repot. Kalau mau alif rahimahullah wa nafa'ana ibu fitri amin ya rabbal alamin. Pening tentang kehidupan, pening tentang duit, pening tentang maisha segala macam. Nah itu ya harus datang kepada yang punya dunia ini. Jangan kita malah menjauh kepada yang punya dunia ini. Yauma tabayyatu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Tidak. Yauma di dalam hari tabayyatu ketika putih apa wujuhun wajah-wajahnya orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, wa taswaddu dan juga hitam apa wujuhun wajahnya orang-orang yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yaumul kiamati artinya besok di hari kiamat. Lah, mereka itu yang bagaimana sih? Fa amal ladina maka adapun orang-orang iswadat yang hitam apa wujuhum wajah mereka, wahum adapun mereka itu al kafiruna orang-orang yang kafir. Fayulquna maka dilemparkan siapa mereka finari di dalam neraka. Wa yuqalu dan dikatakan lahum kepada mereka taubiqan sebagai ibaratnya tuh pengenyaan, celaan. Akafartum ba'da imanikum syukur kowe kau kafir setelah iman. Yauma ukhidal misaku ketika hari-hari ketika diambil apa al-misaku janji-janji faduku maka menyiciplah kalian semua al-adaba kepada siksa bima dengan segala sesuatu kuntum yang ada siapa kalian semua itu takfuruna pada kafir siapa kalian semua. Wa amaladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa mawallahu yuridu dzulmal lil alamin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.